Nah, kita akan menuju ke pintu gerbang Pondok Pesantren Al-Hidayah. Ya, di Pasir Angin ini. Dan seperti tadi yang telah kita sama-sama ngobrol, bahwa selama tadi kita ngobrol di Mbah Aryabaya, ya, salah satunya menggiatkan untuk berdirinya pesantren-pesantren di kawasan Puncak. Ini adalah salah satunya, ya. Nah, kameramen nanti diambil. Ini nama pesantrennya apa? Al-Hidayah Sadiliyah Salafiyah. Iya, Al-Hidayah Salafiyah. Bah, luas area di sini kira-kira berapa? Luas pesantren itu sama semuanya ya. Ada 1000 meter. 1000 meter. Terdiri dari masjid, kemudian juga kobong ada ya? Kobong putra putri juga? Putra putri sama. Oke. Bah, boleh masuk, Bah? Ih, kalau tidak salah panggilannya Papa ya? Iya. Alhamdulillah Bapak tuh. Iya. Ini kebetulan di sana itu ada majelis taklimnya. Majelis taklim ya? Ada makom kita punya orang tua sebagai pendiri pondok pesantren. Oh, makom. Makom. Iya. Ini masjid ya? Iya. Bisa, Papa kita naik ke atas. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, ya. Papa, yang pertama, kira-kira pesantren ini dibangun tahun berapa? Ini menurut orang tua tahun 1933. 1933. Berarti usianya sudah Bukan main. Wah, bukan pemain, bukan hampir Tidak kehitung. tidak kehitung nih. Iya. Udah tua banget ini. Nah, Papa Kiai Cecep Mukhtar ini generasi keberapa nih? Generasi ketiga. Ketiga. Masya Allah. Wah, di sini ada kobong putra juga ya, kemudian putri juga. Mbak, boleh diceritakan ini santrinya ada berapa sampai saat ini? Atau cerita dulu sempat berapa? Dulu ya? kalau di sini santri sampai mencapai 100-200. Kalau untuk santriawan, santriwati mencapai 150. Tapi keadaan sekarang kena dalam keadaan pandemi 19. Betul. Jadi hanya 50% kita ada di sini. Oh, 50%. Ya, sebagian pulang kampung mungkin Kampung, ya. ya. Boleh diceritakan nih, Papa, dari mana aja nih santri? Kebetulan kalau yang sekarang yang banyak dari wilayah Kabupaten Bogor, ada sebagian kecil dari Cianjur dan Sukabumi. Cianjur dan Sukabumi, iya. Ini masjid ini juga kelihatannya megah nih, Pak. Ini udah berapa kali renovasi nih, ya? Ini yang ketiga kalinya. Yang ketiga kali. Dari pertama, dari mulai kita dulu orang tua pakai gedek apa? Talupuh. Ya, talupuh dibangun kedua sama Kiai Sadili. Iya. Dipakai tembok biasa tapi ini pinggirnya batu. Batu. Yang ketiga saya bangun dengan saudara-saudara sini tahun 2005 dan 27 dengan seperti ini. Kalau boleh saya tahu ini sebagai ini sumber anggaran dari mana nih Pak? Anggaran saya kebetulan di bimbingan haji. Ada salah satu rekanan kita yang di Arab Saudi ini menghibahkan. Masya Allah. Dia punya infak untuk membangun masjid ini mulai sendiri satu orang dengan biaya 2 miliar. 2 miliar. Ya. Kemudian ini Pak, dari sekian banyak santriawan di sini, tentu saja kan mereka dari berbagai macam daerah yang hadir itu. Mereka ada bantuan tidak? Atau artinya ada sumber dana dari mana mereka ini? Mereka, kita memang di sini semuanya santri itu tidak dipungut biaya. Jadi hanya untuk bayar listrik 1 bulan Rp10.000. Masya Allah. Dia bawa sendiri, bawa bekal sendiri, memasak sendiri. Dengan satu ketentuan kita harus bisa mandiri. Ada juga sebagian yang ingin memberikan infak setiap bulan
dari beberapa rumah makan itu 1 bulan ada 2-3 karung beras. Mandiri dalam arti untuk pesantren atau untuk santri? Untuk santri. Untuk santrinya. Santri supaya bisa mengolah makanan sendiri, bisa masak sendiri, bisa bikin kue sendiri. Bahkan bisa salah satu wira swasta mungkin Wira ya. swasta. Pak Punten ya. Iya, Kan iya. dulu cerita-cerita orang lama aya di Kobong mah sok ararate sedanya China sok kurang cocok dengan Santri ini, buduk, santri ya. jati buduk. Iya. Dah. Mungkin Papa bisa ceritakan seperti apa pesantren yang Papa kelola sini. Pada masa-masa yang tahun 60-an Ya, itu ya. memang demikian. Karena keadaan fasilitas pesantren masih Minim, pelupuh, bilik sama komen. Tapi sekarang udah lain. Bawahnya udah keramik, udah pakai karpet. Betul, Jadi nggak ada betul. lagi yang namanya santri buduk. Udah ada ya. Dulu kan belum ada antibiotik. Ambil. Oh iya betul. Iya, dan obat gosok belum ada. Nggak ada. Iya. Pak, kita boleh lihat-lihat, Pak. Kayaknya di situ ada makam keramat. Ada, ya kebetulan ada yang ziarah juga. Oh, itu makam siapa? Makam saya punya orang tua, Kiai Sadili sama Kiai Abdullah. Oh, boleh. Kita ternyata boleh masuk. Ini makamnya. Kebetulan ini makam Kiai Abdullah, itu makam di Sadili. Kita sama-sama baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Iya, ini Kiai Haji Abdullah. Ya, Kiai Sadili. Oh, ini istri Kiai Sadili dua-duanya. Oh iya iya. Yuk, Nah, kita ke Pak Kiai Abdullah ini siapanya? Itu ponakan. Ponakannya. Penerus generasi kedua. Oh iya iya. Pemirsa 1001 catatan, kali ini saya bersama salah satu pimpinan di Santriawan. Kalau di sekolah itu ketua OSIS. Ketua OSIS, Nah, cocoknya. kalau di pondok pesantren itu lurah atau Dewan. dewan apa? Dewan Kobong. Dewan Kobong ya, khusus memimpin santri-santri pria ya. Ya, Oke, Kang nama siapa Kang? Muhammad Rosid, Ahmad Ahmad Rosid. Rosid. Ya, Ahmad Rosid. Dari Asli? mana nih? asli dari Cipayung, Dari Cipayung. Jadi sebagai Dewan Santri. Dewan, wakil Dewan, Wakil Dewan. Dewan masih ada ya. Oh, Dewan masih ada. Tupoksi, tugas pokok dan fungsinya ini apa sih? Ya, mungkin mengaji, Ngaji, mengarahkan mengarahkan ke ke teman-teman ya. Untuk disiplin barangkali ya. Kalau kegiatan mengajinya berapa kali Dalam nih satu hari? Ya. mungkin 5. Jam berapa aja, Odoy? Dari mungkin kalau dari malam Isya, sudah Isya dari jam dari maghrib, Iya. maghrib sampai Isya. Iya. Isya langsung dilanjut ke jam 9. Masya Jam Allah. 9 istirahat, Iya. masak-masak, Iya. udah masak, istirahat, baru mulai lagi subuh. Subuh. Terus zuhur. Maju lagi. Ngaji lagi. Nanti asar ngaji lagi. Gitu. Ciri khas Alhamdulillah. pesantren ngaji enggak apa ya? Subhanallah. Kang, kalau kriteria santri itu kan ada berapa macam sih? Misalnya kan kadang-kadang ada yang menetap, Ya, terus ada yang apa sih kalau istilahnya datang pada saat ngaji unggul, namanya apa? namanya paling apa? Santri kalong tadi deh. Santri kalong. Maksudnya Ngalong. kalong. Kalau ngalong itu Ngalong, santri orang lembur, asli orang sini. Iya. Jadi datang ke Ikut Kobong belajar ikut sini. belajar ngaji. Cuman nggak nginep. Ya. Iya. Pulang lagi ya. Oh. Terus sebagai dewan santri ada kendala nggak? Ya, ada sih. Kan tipikal santri itu macam-macam ya. Macam-macam. Sifat watak karakter. Gimana, ada kendala nggak? Ya, kalau sekarang sih barunya Ya. ada pasti ada. Cuman ya sabar-sabar we gitu. Oh, itu Ilmunya sabar-sabar. sabar. Siapa yang didiknya? Papa nih macalahan deh ya papa aja deh. Salah satunya kalau Akang punya santri ini kan, Masya Allah Kang, tidur zuhur bangunnya Isya. Bisa. Subhanallah. Oke Kang, terima kasih ya. Ya. Papa, Ya, sebagai keturunan cucu buyut dari Mbah Arya Baya. Mbah Arya Baya, ini
ada sesuatu yang dilakukan, kegiatan tahunan, misalnya haul dan lain sebagainya? Alhamdulillah kalau untuk di tempat Arya Baya yang tadi, kita melaksanakan haul sebagai silaturahmi anjang semua cucu buyut Jambaraja. Kita laksanakan 4 hari sesudah Idul Adha. 4 hari Sesudah Idul Adha. Oh, memang haulnya Ya, di situ. Oh, iya. Berarti 14 ya? Ya, 14. Zulhijjah. Zulhijjah ya. Zulhijjah. Di haul akbar. Haul akbar. Haul akbar. Pelaksanaannya 1 hari. 1 hari. Satu malam 1 hari. Malam sama paginya. Itu semua santri. Semua santri, semua pondok pesantren yang ada di wilayah termasuk dari Cianjur, dari Bandung. Alumni semua kumpul. Alumni kumpul semua. Di sini atau di tempat? Di atas di tempat Mbah Raya. Mbah, sebagai generasi kesekian dari Mbah Arya dan sekaligus juga selaku sesepuh pondok pesantren, di mana hari gini gitu loh, masih ada pesantren, masya Allah, salafi. Mbah, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat luas warga Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ya, barangkali yang disampaikan. Kami kepada kaum muslimin yang ada di Kabupaten Bogor khususnya dan di Jawa Barat pada umumnya. Jadi kalau untuk belajar di pondok pesantren yang ujungnya ada salafiyah, itu adalah semuanya sudah jadi kita sebagai warisan masa lalu, dan keadaan tidak perlu a priori berapa biayanya, semuanya tidak ada yang kena biaya. Semuanya pun berdasarkan lillahi ta'ala. Jadi kalau seandainya mau belajar siapapun dari kalangan manapun, dari komunitas apapun, itu welcome untuk di pondok pesantren salafiyah, terutama di Al-Hidayah. Ini baru tokoh masyarakat, tokoh agama yang memang punya keinginan yang subhanallah luar biasa ini. Saya bergetar ini. Ya, karena yang kita maksud adalah mencerdaskan bangsa. Demi untuk supaya mereka-mereka yang generasi kita di belakang tidak terbentur terhadap biaya, karena makanya silahkan welcome di masa ini. Cerdaskan bangsa. Bukan hanya formal aja, non formal ya. Ini salah satunya. Ya. Papa, terima kasih, kita sudah panjang lebar ngobrol-ngobrol dari makam keramat sampai ke pesantren yang Mbah kelola di sini. Mudah-mudahan akan selalu menjadi motivasi untuk warga masyarakat luas ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Mohon doanya nih, Bapak acara 1001 catatan ya, biar nama maju. Salam awal afiyah. Amin. Wabillahi umurikum. Tutup Pak Roy. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, kami sudah menuntaskan bincang-bincang dengan tokoh agama di pesantren ini. Tentu saja kita ingin syiar Islam dan syariah ini senantiasa menjadi gebiarnya dan ukhuwah Islam secara umum. Dengan demikian, mari kita tutup di Kang Boy ini. Betul. Acara kita ini di acara 1001 catatan.